اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, inayah serta hidayah serta kuasa kepada kita untuk berkumpul di tempat yang mulia, di tempat kita beristiqamah niat lillahi ta'ala, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, tidak bukan, kita semuanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niatan mendekatkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sejuta ataupun ratusan juta kekurangan kita, kekhilafan kita, kesalahan kita, baik dari munajat kita, dari ibadah kita, amal kita. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut yang penuh dengan kekurangan, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa kepada sahibul bait Pak Saifuddin dan berserta keluarga besar, istri dan anak, dan orang tuanya yang sudah memberikan kita ruangan, waktu, dan juga makanan, jamuan. Mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang dipanjatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, yang lebih insyaallah. Dan tak lupa kepada guru kita bersama juga, Habib Tahir Segaf, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dibanyakin duitnya, nambah dari nambah dari rezekinya, sehatkan badannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kita semua yang datang ke sini melangkahkan kakinya, mudah-mudahan langkah kaki kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihitung sebagai ampunan dosa-dosa kita dan dihitung sebagai amal ibadah untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya menyampaikan dua patah kata, alangkah baiknya kita membacakan ratibul Fatihah, baca Al-Fatihah untuk orang tua kita, khususnya mobil khusus untuk keluarga Pak Saifuddin yang sudah meninggal. Kita hadiahkan dengan niatan mudah-mudahan orang tua kita ataupun orang tua Pak Saifuddin yang sudah meninggal, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kuburnya sebagai riyadul jannah, dikumpulkan bersama orang-orang mulia, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkumpulan yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa lakinatun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nggak terasa kita bertemu lagi. Sebulan yang lalu kita kumpul di sini, sekarang udah kumpul lagi. Udah nggak terasa hitungan hari, hitungan minggu,
apa yang disampaikan oleh Habib Thohir tadi semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari yang sudah kita lewati ataupun di masa waktu-waktu yang akan kita dapati di besok, mungkin besok lusa. Mudah-mudahan umur kita panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita di kedepan harinya taufiknya juga, hidayahnya juga, untuk senantiasa kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Seluruh nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari sebelumnya dan nikmat yang akan datang, itu semuanya tujuannya adalah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah kembali kepada Allah. Kita cuman dipakai kita ini cuman diperintahkan untuk dikasih waktu untuk sebentar meminjam waktu tersebut dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya milik Allah. Dan kita pun diberikan kebijakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang baik, siapa yang memang sesuai prosedur ketika dipinjamkan, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang tidak, yang memakai waktunya, umurnya tidak sesuai prosedur, jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itu sudah konsekuensinya. Nah, konsekuensinya, contohnya kita dikasih kendaraan, dikasih pinjem misalkan nyewa motor, dipakai sesuai SOP-nya, jalan kerja, jalan buat nganter-nganter, aman-aman aja. Tapi kalau kita pakainya itu motor di tempat banjir misalkan, terus rusak, yang rugi kita, yang ngeluarin biayanya kita juga. Nah, itu pun umur kita, waktu kita, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya pujian, sebaik-baiknya orang yang memang sudah menggunakan umur dan waktunya sesuai prosedur yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan label oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin 'azim, engkau ini memiliki akhlak ataupun khuluq. Para ulama menafsirkan hadis ini ataupun ayat ini antara khuluq sama al-khalq. Kalau khuluq, kalau khalq ini makhluk ciptaan, tapi kalau khuluq, al-khuluq ini secara zahir dan secara batin. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki zahirnya, batinnya sesuai prosedur dan sangatlah mulia, sangatlah agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cerminan ataupun barometer orang yang pengen hidupnya di dunia ini sesuai prosedurnya Allah, harus ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Untuk siapa? Untuk orang yang menginginkan dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, dan untuk bekal hidup di keabadian, yaitu akhirat. Cuman satu orang yang dijadikan barometer. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun, bagaimanapun, sebanyak apapun rezeki kita, sebagaimanapun, seberat apapun musibah kita. Contoh misalkan sekarang kita megangnya rupiah. Dulu Nabi Muhammad megangnya
dirham ataupun dinar. Dulu Nabi Muhammad makannya gandum, sekarang kita makannya nasi. Dulu Nabi Muhammad ujiannya dicaci, dihina. Oh sama, kita dicaci dan dihina. Nabi Muhammad diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para sahabatnya diuji. Untuk apa? Perang, ikut perang. Dan kita diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melawan hawa nafsu kita. Ujiannya sama walaupun medannya berbeda. Waktunya berbeda. Ujiannya tetap sama, yang ngasih ujian tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan barometernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya ujian kita ini lebih besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu salah. Kenapa? Karena ujiannya Nabi Muhammad lebih besar. Bayangkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad aja ketika didatangi malaikat Israel datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya kepada Israel, apakah seluruh umatku bakal merasakan hal seperti ini? Iya ya Rasul. Bagaimana rasanya ketika mau dicabut nyawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, rohnya? Seperti ini rasanya. Iya. Apa kata Nabi Muhammad? Saya minta seluruh rasa ini yang akan dirasakan oleh umatku tumpahkan sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi Muhammad sudah sampai ke ujung, ke akhir hayatnya pun, akhir hayat yang akan dirasakan oleh umatnya, yaitu sakaratul maut, Nabi Muhammad pun merasakan. Jadi salah kalau kita mengecampingkan ataupun mengesampingkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad munajatnya kepada Allah isinya umatnya. Masalahnya ujiannya Nabi Muhammad, di situ pun ada ujian dan masalahnya umatnya. Problemnya Nabi Muhammad yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun ada problem umatnya Nabi Muhammad. Sampai akhir hayatnya pun sakaratul mautnya Nabi Muhammad SAW, di situ ada sakaratul mautnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka betul kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita jadikan barometer selain Nabi Muhammad SAW. Harus kita mendekat dengan Nabi Muhammad. Sholawat yang kita baca, maulid yang kita baca, burdah yang kita baca, isinya itu pujian untuk Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sholawat yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hayatnya, umurnya Nabi Muhammad dari umur 40 tahun ya. Jadi jangan sangka kita ini Nabi Muhammad dari pertama dilahirkan gak kenal sama Allah. Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memilih Nabi Muhammad dari lahir sampai umur 40. Cuman dari umur 40 Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ terbuka hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui mulai disitulah dari umur 40 sampai umur 63 bagaimana pentingnya perjuangan, bagaimana pentingnya pengorbanan, bagaimana pentingnya bukan yang pada masa itu aja, tapi untuk umat yang akan datang, Nah kita ini dan anak-anak kita juga dan orang tua kita juga yang sudah merasakan hidupnya, yang sudah merasakan umurnya di dunia ini. Nah itu kita bisa ambil pelajaran. Banyak orang tua kita yang udah lewat, yang udah merasakan masa pensiun di dunia, ya udah merasakan pensiun di dunia, nggak bisa bangun lagi di kuburan. Nah sekarang pelajaran buat kita yang masih hidup, banyakin amal saleh. Yang masih bernapas, banyakin amal saleh. Banyakin. Kenapa? Karena nanti di akhirat siapa lagi? Siapa yang bisa bantu kita? Nggak ada. Teman bisa bantu kalau lagi butuh. Itu juga kalau bantunya sering-seringan juga bosan sebenarnya.
Saudara, orang tua, enggak. Enggak. Coba kita tanya sama diri kita sendiri. Bagaimana saudara kita yang udah meninggal berapa hari, kita satu hari ini berapa kali kita ingat mereka? Nah, ada. Sedikit. Orang tua kita yang udah meninggal, kapan? Berapa kali dalam satu hari kita ingat mereka? Mungkin kalau lagi lewat momen baru ingat. Fatihah enggak. Kirim doa mah enggak. Mungkin kita ingatnya pas lebaran. Mungkin ingatnya kalau lagi galau baru keingetan. Nah itu pertanyaan buat diri kita. Bisakah kita ini diingat sama orang nanti seperti itu? Mau nggak kita diingat seperti itu? Nggak mau. Harusnya apa? Ya udah rubah. Pesannya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika untuk usia anak Adam terputus amalnya, harapannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini kita hadiahkan juga. Kita hadiahkan buat orang tua kita, kita hadiahkan buat kita juga. Apa sih sedekah jariyah? Jangan besar-besar. Salah satu sedekah jariyah apa? Kita ngasih sedekah. Contohnya ngasih sedekah untuk masjid, untuk majelis taklim. Terus apa? Bikin bukunya juga buku ilmu. Buku ilmu, jangan buku curhatan. Bukunya buku ilmu manfaat, dibaca sama anak-anaknya. Dulu kita lihat di zaman dulu belum ada pesantren, dulu belum ada majelis taklim. Terus bagaimana mereka itu bisa belajar? Buku peninggalan orang tuanya beres ngaji sama gurunya. Orang tuanya ngaji sama gurunya, ditulis sama dia. Terus mengajarkan kepada anak-anaknya. Dulu belum ada pesantren. Terus sekarang baru banyak pesantren. Dulu belum ada pesantren. Terus gimana? Nggak ada yang naruh di pesantren. Secara individu, secara personal, dia ngaji sama orang alim, belajar, dicatat ilmu-ilmu yang didapat, baru ngajarkan ke anak-anaknya di rumah. Nah, dulu tuh. Nah sekarang udah banyak pesantren, bukannya kita makin semangat nyerahin anak ke pesantren, makin ngegampangin. Nah harusnya itu jadi pelajaran buat kita. Coba sedekah jariyah kita kepada anak kita apa? Jariyah kita untuk keluarga kita apa? Nggak ada. Pertanyaan buat kita, jawaban kita sendiri yang tahu. Terus bagaimana caranya sedekah jariyah yang bisa diingat, yang bisa nyambungin sampai kita meninggal, walaupun manusia nggak ingat sama kita tapi pahala tetap ngalir. Contohnya itu yang pertama. Yang kedua, dia mau ngebangun masjid, dia mau ngebangun musala, dia mau ngebangun majelis taklim, nah, dia mau ngebangun fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh umat, kamar mandi misalkan, toilet umum. Itu sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah untuk masjid dia ngebangun. Tapi ya itu, kitanya juga kadang-kadang dikasih enak, dikasih hati, minta jantung. Ada orang mau bikin masjid, dikorupsi sama dia. Ada orang pengen bangun majelis taklim, dikorupsi sama dia. Dia mau bangun musola, dikorupsi sama dia. Buat rumah ibadah ini teh, buat rumah ibadah Allah, ya ibadah umat untuk sujud kepada Allah, malahan dikorupsi. Anggaran berapa? Nulis proposal gede 500 juta, 1 miliar. Pas ngebangun rumah subsidi GL, rumah subsidi GL, lebih kuatan, lebih kokohan rumah subsidi itu. Ya. Bangun tempat wudu, bangun sumur untuk umat, harusnya dibagusin. Dia tahu ini buat bekal di akhirat. Anggaran kurang ditambahin sama dia, bukan makin kurang dikurangin sama dia. Terus jasanya kan harus ada. Ini rumah Allah, masjid,
ini musala, ini majlis ta'lim, dia mikir jauh dari agama, jauh dia bekal, dia hanya memikirkan untuk kenikmatan semata di dunia. Kalau ada di antara kita, kasih tahu sama beliau-beliau al-muhtaram, para koruptor. Ternyata bukan di DPR aja, ternyata di masjid pun banyak koruptor. Yang kedua, ilmu yang yantafi'u bihi, ataupun ilmu yang manfaat. Nah seperti ini. Nah seperti ini, dia punya rumah, dia punya wadah, dia punya majlis ta'lim, ada majlis, disalurkan di situ ilmu-ilmu, ditumpahkan di situ sholawat-sholawat, ditumpahkan di situ dzikir-dzikir. Itu namanya sedekah jariyah, amalnya nggak terputus. Ya, amal sampai akhirat nggak terputus. Ada orang bangun masjid, ada orang bangun masjid, udah bangun masjid setahun rame, tahun kedua anaknya nggak nerusin. Banyak orang yang ketakutan seperti itu, anaknya nggak nerusin, saudaranya nggak nerusin di kayak masjid itu, terus masjidnya terbengkalai. Pahalanya ngalir apa enggak? Tetap ngalir, karena dia udah ngebangun masjid buat ibadah. Begitupun ada orang ngebangun majlis ta'lim, tapi nggak ada yang ngaji di situ. Awalnya dipakai buat ngaji setahun 2 tahun, karena memang terbelakang orang-orang, susah buat diajak ngaji, akhirnya kosong itu majlis ta'lim. Pahalanya ngalir, pahalanya ngalir. Yang penting ada apa? Ada udzur di situ, bukan disengaja. Ada udzur. Mudah-mudahan di majlis ta'lim, majlisnya Pak Saifuddin dan kombinasi mudah-mudahan istiqomah. Amin. Istiqomah. Jangan sampai terputus. Ya, sampai ke surga insyaallah. Yang ketiga, apa? Waladun saleh yad'u, ataupun anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, yang kita baca, sholawat, maulid yang kita baca, zikir yang kita baca, itu kita hadiahkan kepada orang tua kita. Hadiahkan. Kenapa ya? Orang tua ini yang udah meninggal, saudara yang sudah meninggal ini, ada satu riwayat para salafun saleh ngasih tahu, mal mayyitu fi qabrihi kal mutagawwidh. Mayit itu di dalam kuburan sama seperti orang yang tenggelam. Diumpamakan sama seperti orang yang tenggelam. Maksudnya apa? Kalau orang tenggelam itu di kali ataupun di lautan, ya, ada apa aja di dasar apa, di permukaan air itu pasti diambil. Entah itu kayu, entah itu gedebong pisang, entah itu batu, diambil. Yang penting dia bisa sampai ke permukaan air. Nah, orang yang udah meninggal ini dalam kuburan, kata para salafun saleh, sama seperti orang yang tenggelam. Nunggu apa? Yantadir da'wata lahiqatuhum min waladin aw akhin aw sadiqin. Ini orang yang udah meninggal di kuburan nungguin doa dari anaknya, dari saudaranya, dari sadiq, dari sahabatnya. Nungguin itu. Orang tua kita yang udah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal, nungguin doa dari kita, nungguin bacaan Fatihah dari kita. Entah itu Fatihah kita bacaannya benar apa enggak, ataupun tasbihnya, itu dianggap kayunya, dianggap penolong sama saudara kita yang sudah meninggal. Ya, saudara kita yang sudah meninggal bisa berubah nasibnya sama kayak kita. Kita di dunia bisa berubah nasibnya, banyakin doa. Begitupun juga saudara kita yang sudah meninggal, kuburan bukan ditetapkan begitu-begitu aja. Bisa kita ubah nasib mereka. Yang tadinya gelap, yang tadinya posisinya terhina, bisa jadi mulia posisinya di kuburan. Gara-gara apa? Doa dari kita, doa dari saudaranya, doa dari kerabatnya. Kita semasa hidup kurang dari agama, jauh dari agama, kurang berbakti sama orang tua. Masa jangan putus asa, orang tua sudah meninggal, nggak ngedidik kita, kita doain, kita hadiahin sedekah,
Kita hadiahin sedekah aja buat orang tua kita. Sedekah nggak perlu pakai uang. Nah, ini ada bisa sedekah tapi nggak perlu pakai uang nih. Tapi lebih bagus pakai uang. Karena itu paling afdol, sedekah pakai uang. Uangnya bagaimana? 2.000, 3.000, 5.000, masukin kotak amal, sebutin nama orang tuanya. Ya Allah, saya hadiahkan 5.000 ini, padahal mah yang mudut. Ya Allah, beres Jumat ya. Batang 2 batang mau bisa gitu. Beres Jumatan, ayah 5.000, luhuran laci gitu. Yang udut ya sampruk ya. Beres daharnya nah. Ya ingat tapi saling pernah ngomong ya, jangan kolot ya. Yes, berangkat ke masjid, berangkat ke masjid. Ya Allah, ya duit 5.000 tadi harus dipakai ngudut ya Allah. Tapi anak ikhlas hadiah jeung almarhum almarhumah masukkan ke kotak amal. Ternyata sedekah. Udut kumaha mentak. Modal korek. Korek modal lo batur kita ke bawah. Tapi itu minimal kita mendoakan orang tua. Tolongin orang tua dengan 5.000, dengan 10.000, tolongin. Kalau nggak bisa pakai uang, pakai apa? Pakai tenaga. Oh, nggak ada yang minta tolong nih, masjid udah beres, majelis taklim udah beres, ada orang minta tolong, bagaimana? Oh, nggak ada orang minta tolong. Terus bagaimana? Pakai waktu, sedekah waktu namanya. Bagaimana kamu bisa sedekah waktu? Bisa. Ente nih, kita nih bisa duduk di depan rumah nongkrong. Duduk di depan rumah nongkrong dapat pahala. Gimana caranya? Dengan niat. Dengan niatan. Ketika duduk depan rumah, bilang dalam hati dan ucapkan, ya Allah, saya mau duduk di depan rumah setengah jam aja. Setengah jam saya pengen duduk, saya hadiahkan setengah jam ini untuk engkau dan untuk Nabi Muhammad atas nama orang tua. Siapapun yang minta tolong sama saya dari setengah jam ini, ikhlas lillahi ta'ala, tidak akan saya ambil imbalannya. Sedekah namanya. Kalau ada orang yang minta tolong, saya tidak akan meminta imbalan. Seandainya imah lamun aya nu nganggur di urang ge can gawe misalnya. Pakai niat ieu nganggurna pahala. Nganggurna pahala. Kenapa? Dari awalnya dia udah niat kalau ada orang minta tolong saya nggak minta imbalan. Kecuali dipaksa. Kamu diasupkeun ka saku. Mau daya weh. Mau minta tolong tetap pahala ya? Dapat pahala. Karena duduknya sudah menghadiahkan waktuna ke Allah. Menghadiahkan waktuna ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekali tadi orang mendapatkan rezeki, harta kembalikan kepada Allah, waktu dan umur kita pun diberikan oleh Allah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri, bukan mensyukuri harta. Duit teboga naik disyukuri. Duit teboga, orang kan mindset orang gitu, bersyukur kalau ada uang. Kita rubah mindset kita, walaupun nggak ada uang kita bersyukur. Pakai apa? Pakai waktu dan umur. Malamnya bisa sare lapar di, misalnya itu bisa sare lapar, rek lapar, aya kadaharan. Orang hasil, udut oge, mahal. Ekmen ML, Bogor. Bingung ya dari itu. Terus kumaha aya setan jurik tanah bisikan. Biasana kolot nenen duit ya kental. Dompet celawe itu setan tuh. Terus mah dimere duit maling duit kolot gitu. Jangan ya. Terus bagaimana eta prinsipna? Dia pengen gitu. Harapan panto, harapan imah gitu. Ikhlas lillahi ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Geus mentok teboganan naon bersyukur ke Allah, dibere nafas, dibere waktu, dibere umur, hadiahkeun waktu orang ka umat pasti aya rezekina. Nah,
eta ngaranna pesugihan waktu. Penglaris pakai umur. Jadi tong nungguan aya duit karek ngomong alhamdulillah. Tapi ketika aya umur dan waktu bisa kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, gunakan. Nah, gunakan. Nuka dua, yang terakhir. Kalau kita baca sholawat ataupun munajat sama Allah, jangan berpatok dengan nominal ataupun angka. Maaf, biasanya ada orang yang riyadhana pakai sholawat puluhan ribu. Bagus apa enggak? Bagus. Cuman untuk kita sebagai pemula jangan berpatokan kepada angka. Kenapa? Akhirnya kita nggak khusyuk dengan apa yang kita baca. Akhirnya kita nggak fokus dengan apa yang kita baca. Sedangkan yang diminta apa yang kita baca ini untuk merenungkan sholawat, kita renungi siapa, nama siapa yang kita sebut. Begitupun nama la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kita renungi kalimat la ilaha illallah. Jangan fokusnya sama angka. Kita baca wudunya, baca la ilaha illallah sholawat 4.000 kali. Wudu sama. Wudu enggak benghar. Ame benghar 4.000, 10.000, 20.000 kudu. Baca. Terus berem dengan tasbih. Enggak khusyuk dia. Enggak khusyuk. Terus yang diminta sebenarnya bukan angka yang difokuskan, tapi saking lamanya kita pakai waktu yang lama untuk berzikir. Rek leuwih rek kurang. Kadang-kadang kalau kita fokus pakai angka, ntar akhirnya ada apa jawabannya, terus dibaca tapi itu diijabah ibu Allah. Itu bahayanya karena kita fokusnya pakai angka. Coba kalau kita rubah pola pikir kita, jangan pakai angka tapi pakai waktu. Saya mau baca sholawat setengah jam, patok waktu setengah jam. Saya mau pakai baca sholawat ini 1 jam. Saya mau baca Al-Quran setengah jam, pokoknya masa kumaha menang. Nah, yang penting setengah jam pakai stopwatch. Nah, kita lihat itu. Kalau udah kita ini berusaha untuk munajat sama Allah pakai waktu yang ada, bukan pakai angka. Kita munajat sama Allah, kita zikir baca Al-Quran pakai waktu yang Allah kasih, bukan pakai angka. Pakai waktu dan umur yang Allah kasih. Nah, itu tujuannya agar kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki-rezeki yang lainnya. Kalau kita sudah bersyukur dengan waktu, dengan umur, diisi dengan amal-amal soleh, maka Allah akan menambahkan rezeki tersebut yang lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan nambah yang lainnya. Kita kalau udah lulus tahapan mensyukuri waktu dan umur, Allah pun pengen ngelihat kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya. Dikasih baru nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan dengan majlis ini, wasilah majlis ini, berkah majlis ini, rezeki-rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, nasib-nasib kita pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, masa depan kita pun dicerahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, mudah-mudahan kesehatannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan wal afiyah, umur panjang, dan untuk kita semuanya mudah-mudahan diberikan husnul khatimah dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Al-Faqir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.